Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Rendi Vesta Kirana dengan NIM 18 19 10 50 10 57. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai jawaban dari beberapa soal ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Langsung saja kita masuk ke jawaban untuk nomor pertama. Jadi, ilmu perencanaan wilayah, utamanya dalam bidang pertanian industrial ini memang mempelajari berbagai macam bidang keilmuan, diantaranya yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan suatu wilayah yang memiliki aspek perekonomian yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri. Selain itu, diharapkan juga wilayah tersebut mampu memosok kebutuhan ke wilayah yang lain. Berikut adalah penjelasan dari setiap aspek yang mencakup proses perencanaan pertanian industrial. Aspek yang pertama yakni aspek ekonomi. Dalam implementasinya, pertanian industrial turut menerapkan berbagai prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan cara meningkatkan nilai jual suatu produk. Yang kedua adalah aspek lingkungan. Sistem pertanian industrial yang berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek lingkungan dalam rangka memelihara kestabilan sumber daya yang berkaitan erat dengan fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga adalah aspek sosial. Penerapan sistem pertanian industrial di lapangan perlu menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, utamanya dari sisi karakteristik, kebiasaan, keyakinan, hingga budaya. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat tentu akan berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jawaban untuk nomor kedua. Analisis entropi adalah analisis yang biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri pada suatu wilayah. Untuk menggunakan analisis ini, data yang diperlukan adalah PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Dalam perhitungan analisis entropi ini, nantinya akan menghasilkan dua kemungkinan, yakni apabila hasil mendekati 1, maka terjadi ketimpangan yang semakin besar, sementara jika nilai mendekati 0, maka artinya ketimpangan terindikasi semakin kecil. Yang kedua adalah analisis LQ. Adalah metode analisis yang digunakan untuk membantu menentukan kapasitas ekspor perekonomian suatu wilayah dan tingkat potensial suatu sektor dengan cara melihat perbandingan tiap sektor ekonomi di tingkat regional dengan sektor ekonomi yang hierarki wilayahnya satu tingkat lebih tinggi. Hasil analisis ini akan menunjukkan apakah sektor-sektor tersebut termasuk kegiatan basis atau non-basis. Dengan begitu dapat diketahui sektor mana saja yang masuk dalam kategori unggulan. Selanjutnya adalah Analisis Specialization Index atau yang biasa disebut dengan SI. Analisis ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan analisis LI, yakni sebagai analisis pelengkap dan memperkuat hasil analisis LQ. Analisis SI digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas terdiversifikasi atau memiliki aktivitas terspesialisasi. Selanjutnya adalah analisis LI atau Localization Index. Analisis ini merupakan teknik analisis yang mampu menunjukkan suatu aktivitas berkembang di semua wilayah atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja. Selanjutnya adalah analisis shift share. Analisis shift share adalah teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dan kinerja perekonomian yang ada di beberapa wilayah yang berbeda pula. Dari analisis shift share ini, kita juga bisa mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan berbagai sektor lain yang ada di wilayah tersebut. Lalu, kita juga bisa mengetahui apakah perekonomian yang ada di wilayah tersebut berkembang secara cepat atau lambat. Yang terakhir adalah analisis gravitasi. Analisis ini mampu menggambarkan interaksi antara dua atau lebih entitas yang memiliki gejala fisik dalam suatu daerah. Besar interaksi yang ditentukan dari besaran daerah seperti lapangan kerja, total pendapatan, luas bangunan, banyak fasilitas, dengan tolak ukur jumlah penduduk, dan lain-lain. Dalam melakukan perencanaan, utamanya perencanaan pertanian industrial, kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek atau faktor-faktor eksternal yang ada di sekitar. Salah satunya adalah lingkungan hidup dan ekosistemnya. Perencanaan wilayah yang berkelanjutan harus mampu mempertahankan kelestarian lingkungan dan ekosistem di sekitarnya, di mana ekosistem lingkungan hidup ini yang di dalamnya terdapat makhluk hidup antara lain manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, tanah, dan lain-lain. Apabila suatu pembangunan tidak memperhatikan aspek lingkungan,
maka yang terjadi adalah keberlangsungan kehidupan dalam suatu ekosistem akan rusak, bahkan bisa jadi akan punah. Selain itu, hal ini juga mampu menimbulkan permasalahan seperti mempercepat terjadinya bencana alam, pemanasan global, hingga fungsi alam yang menjadi tidak seimbang. Faktor eksternal yang kedua adalah perubahan iklim global. Emisi dari permukiman, transportasi, dan juga industri yang terkumpul secara terus-menerus akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global, di mana fenomena tersebut mampu memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia, mulai dari terjadinya krisis pangan, krisis air, hingga meluasnya penyakit. Maka sangat diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi untuk menangani pengaruhnya pada pembangunan wilayah dan kota. Sementara faktor eksternal yang ketiga adalah partisipasi dan peran masyarakat. Partisipasi dan peran masyarakat ini merupakan suatu aspek krusial dalam melaksanakan perencanaan wilayah. Dalam sebuah wilayah, tentu terdapat penduduk yang memiliki kebutuhan dan keperluan seperti sarana dan prasarana yang mampu menunjang kegiatannya yang sehari-hari. Dengan begitu, diperlukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Kemudian, masyarakat ini dipertahankan juga nilai kultural dan budaya yang agaris pada masyarakat. Selain itu, peran masyarakat dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan ini juga dapat dibina melalui kelembagaan atau institusi yang berwenang. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan untuk jawaban nomor 4. Sebenarnya secara konseptual semua dokumen perencanaan baik itu RT/RW, RDTR, RTBL, serta RTR kawasan strategis itu sama. Mereka sama-sama berisikan suatu rencana dan ketentuan mengenai penataan ruang, di mana lingkupnya saja yang berbeda. Dalam pertanian industrial, peranan dokumen tersebut adalah sebagai penunjang dalam kegiatan pengembangan dan arahan yang telah ditetapkan. Dalam muatan RT/RW, konten pertanian industrial hanya sebatas rencana makro saja, meliputi luasan kawasan pertanian dan lokasi pengembangannya. Serta dalam muatan RT/RW nantinya ada pula arahan mengenai pola ruang, di mana kaitannya dengan pengembangan pertanian industrial adalah pengembangan tersebut harus sesuai dengan arahan dalam pola ruang RT/RW. Sementara itu, dalam RDTR muatannya lebih detail karena lingkupnya lebih kecil daripada RT/RW, di mana yang kita tahu lingkup dari RDTR adalah kecamatan ataupun perkotaan. Muatan rencana RDTR juga lebih detail sehingga perwujudan dari pengembangan kawasan pertanian dapat dilihat dalam dokumen RDTR. Jika arahan lokasi pengembangan pertanian dalam RT/RW itu lebih ditekankan pada desa, di RDTR, maksud saya lokasi pengembangannya lebih difokuskan pada SBWP. Dalam merencanakan lokasi pengembangan pertanian berkelanjutan, kita juga dapat melihat ketentuannya di tabel ITBX dan perwujudan kawasan pertanian. Dari situ kita dapat mengetahui kiranya lokasi mana yang diizinkan dan cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian industrial. Sementara itu, jika RTBL, di mana lingkupnya adalah koridor atau jalan, maka hasil rencananya itu tidak hanya dalam bentuk program, melainkan juga ada konsep pengembangan. Kaitannya dengan pertanian industrial adalah rencananya nanti akan diarahkan pada konsep pengembangan. Konsep tersebut akan menjadi acuan dalam pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan. Yang terakhir adalah RTR kawasan strategis. RTR kawasan strategis merupakan rencana rinci dari kawasan yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting. Pembangunan ataupun rencana pertanian industrial paling baik diarahkan pada lokasi yang sudah ditentukan dalam RTR kawasan strategis ekonomi. Dalam RTR kawasan strategis nantinya terdapat arahan perwujudan yang mampu untuk membantu dalam proses pengembangan pertanian industrial. Dengan begitu, proses perencanaan akan lebih spesifik dan terfokus, dan kita bisa memanfaatkan lokasi yang memang benar-benar dirasa efektif dan sesuai untuk menjadi wilayah pengembangan pertanian industrial pada daerah terkait. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.